Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Noni, yaitu salah satu CGP angkatan 11 ya. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan ke Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa acara yang akan sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan yang baru saya sampaikan. Yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang selanjutnya penyampaian atau pemaparan materi mengenai budaya positif aksi nyata 1.4 yang akan sampaikan sama CGP Ibu Noni. Yang selanjutnya tutup dan doa. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini, di mana kebetulan di SDN 3 Tanjung Karya ada beberapa guru yang ikut program guru migran. Maka dari itu inilah salah satu program mungkin yang harus dilaksanakan, di mana dalam program guru migran itu sangat dinanti-nanti, sangat gembira dengan keberadaan guru migran. Kenapa? Ini karena merupakan aset bagi sekolah. Itu intinya. Kemudian dengan keberadaan guru migran dari awal telah terjadi 2 orang dari gelombang 10, gelombang 11, mungkin dari mulai ADD hingga lanjut gelombang 11 sama Domini. Ini dari awal sudah dipersiapkan. Ketika mendaftar berarti peserta sudah mempersiapkan mental dan sebagainya. Maka dari itu mungkin bagi peserta dituntut meluangkan waktu, kemudian pikiran yang harus dikeluarkan, meminta izin kepada keluarga, mungkin tidak terlepas dari segi biaya. Ini hal-hal yang harus dipersiapkan dari A sampai Z. Alhamdulillah pada saat ini sebagian sudah dilaksanakan. Nah, bagi guru yang lain yang belum
Ini merupakan gambaran bagi kita. Dengan adanya guru penggerak, berarti guru yang mahir. Karena ini guru terus terang sekarang ini ada beberapa program yang harus dilalui, jembatan yang harus dilalui. Sangat beruntung sekali dengan adanya 2 guru penggerak yang belum bisa bertanya, bisa mendapatkan pengalaman. Nanti begitu kita terpanggil atau daftar di guru penggerak, minimalnya sudah ada gambaran. Maka dari itu, tolong bagi yang sudah masuk ke guru penggerak, silakan berjalan sesuai tupoksi masing-masing. Bagi yang belum dipersiapkan, dengan catatan, bagi kita yang belum, tolong yang melaksanakan penggerak kita dukung bersama. Jadi jangan ada sampai baik nanti ikut tadi. Nanti bila mana kita menjadi guru penggerak, yakin berarti harus ada bantuan lagi. Kita malu karena kita tidak mendukung program guru penggerak. Jadi tolong, ini guru-guru dia seperti saya 3 dan saja, yuklah bersatu membantu, kemudian saling memaklumi, menyita mengenai waktu, pikiran dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Kita guru bisa membagi waktu. Ini merupakan program yang sangat penting. Jadi dengan adanya istilah guru penggerak, jangan sampai nyata-nyata pikiran. Tolong dari mulai persiapan sebetulnya mengenai segi teknis ini bukannya guru penggerak nyambung cari ini sebetulnya. Bapak tidak mengharapkan demikian sebetulnya. Untuk apa adanya PS? Dikira sudah mengangkat dari kemarin, jadi sudah dipersiapkan dengan teknik dan sebagainya. Sehingga begitu 1 jam waktu yang diperlukan, acara dimulai. Ini sudah mulai. Seperti hanya kemarin di dalam kegiatan hari ulang tahun. Jadi sudah ada panitia berjalan. Enak itu rasanya. Ini untuk pertemuan yang akan datang, tolonglah dibenahi. Jadi sekali lagi kita jangan acuh. Mari kita bersama-sama. Ada mampu di bidang ini, silakan. Menata ruang minimal, meja dan sebagainya. Yuk, kurang video mampu. Kita yakin setiap guru mempunyai kelebihan. Kemudian dengan adanya penggerak di sini, terus terang sama Bapak juga orang awam, begitu guru penggerak rasa-rasanya gimana? Minder dengan adanya guru penggerak. Jadi akhirnya kepala sekolah ikut bergerak, bukan artinya cuma di kelas. Justru dengan adanya ikut bergerak, ikut merubah. Nah, pertemuan-pertemuan banyak yang pasti. Tetapi kita ambil hikmahnya dengan adanya lokakarya. Pertama kali apa lokakarya sama Pak Dede. Sebetulnya menyadar lokakarya seperti apa? Tulang cilik di dalam sanes, sambil sore setelah dilalui, betul. Setelah adanya proses dengan lokakarya, melihat SD yang lain, melihat guru-guru yang muda, waduh, benar pembicaranya bagus. Tapi menganggap kehormatan
dewasa, banyak pengalaman, ada orang yang bisa namakan. Itu salah satu minder. Tapi ketika berada di lingkungan, ini salah satu manfaat. Jadi saling pengalaman, berbagi praktik dan sebagainya. Itu hal yang jangan kita minder. Sebetulnya seperti apa kemarin melepas Ibu Eva sama Ibu Fitro ke Bandung, sengaja kebetulan kelas pasir A pasir B. Dari nahaten sebetulnya mama sama Bandung. Ya, kalau bisa dari kelas atas saja, tetapi saya pengalaman kebersihan Bandung itu selama 1 minggu ke sekitar kosong itu. Justru menambah pengalaman, banyak teman dan sebagainya. Tetapi berbentuk dukungan, insya Allah dari pihak sekolah mengusahakan yang jika hayang rumahnya untuk apa tuh demi itu memotivasi ibu-ibu yang melaksanakan tugas. Nah di sini juga sekali lagi dengan adanya lomba karya menambah pengalaman, kemudian dengan adanya tamu OP di sini seperti kegiatan Pak Dede, kegiatan kami kebetulan kemarin Pak Hendra ada keluarganya tidak bisa hadir. Sebetulnya mau ada pertemuan selain silaturahmi, ya kita bisa menambah informasi baru bagi kepala sekolah. Dari lomba karya kemudian pernah pendampingan mengenai visi dan misi. Misi dan misi itu sebetulnya visi dan misi tidak hanya kepala sekolah saja sebetulnya. Guru juga harus tahu arah sekolah kita kemana. Jadi jangan sampai guna visi misi sekolah SD 3 Tanjung lupa apa untuk kepala sekolah. Nah, kita harus tahu. Itu pengalaman. Alhamdulillah telah diadakan pertemuan. Kemudian mengenai kalimat terupan. Ada istilah kalimat terupan yang bagaimana? Pertama kali itu muncul dari kegiatan Pak Dede. Kemarin muncul lagi kegiatan Gunoni. Tapi dilihat-lihat dibanding-banding apakah hidup ketika Pak Dede atau Gunoni? Harusnya lebih mantap karena sudah ada pengalaman yang dulu untuk pendampingan itu. Jadi alhamdulillah sekali lagi dengan adanya pertemuan yang demikian berarti menambah pengalaman bagi Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya istilah, insya Allah kalau ke depan ada pertemuan lagi, tolong yang belum ditugaskan. Ketika ada lagi pertemuan yang belum nampak, silakan. Pertemuan itu saya ikut, nah sekarang harus mampir. Jadi semua mendapatkan informasi baru. Alhamdulillah pada malam hari Menuni ngawea ke Bapak, Pak besok akan ada kegiatan seperti ini membahas modul 1/4 tentang budaya positif. Nah, kemarin belum jelas mengenai sosialisasi ini, cuman ada kegiatan diseminasi saja. Kata Berni, di mana waktunya 1 jam, tolong meminta ya kekompakan dari Bapak dan Ibu menyempatkan waktu. Tapi yang jadi bingung itu Berni mengenai siswa kelas 6 bagaimana Pak, nambah pulang dan sebagainya. Jawaban sementara ya Bu, tapi enggak situasi. Nah rupanya demikian sambutan dari Bapak selaku Kepala Sekolah SD 3 Tanjung Karya. Mudah-mudahan dalam sambutan ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung bagi Bapak dan Ibu. Rupanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya.
yaitu acara inti penyampaian materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Noni. Pada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, untuk pembukaan ikut kepada moderator yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta guru-guru SDN 3 dan kalian, terima kasih sudah mau berkontribusi dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 1. Untuk judulnya mungkin ya, untuk yang sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang pertama ada filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, ketika mengajar kita itu menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak-anak kita semua, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Nah, ini guru kita sebagai pamong yang menghamba pada anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menjadikan kasih sayang sebagai ruhnya, mendidik, teliti dalam mencari potensi yang dimiliki anak, adil dalam memperlakukan anak. Artinya kita harus memperlakukan anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi di sini kita sebagai guru harus penuh dengan kasih sayang, karena di sini anak-anak untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah bahagia, otomatis ketika kita mengajar itu semuanya akan nempel gitu ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada 7 yang ingin saya sampaikan dalam modul budaya positif ini. Yang tadi yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru itu proses pembelajaran dirancangnya berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajarnya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi ada kata pembelajaran berdiferensiasi. Itu apa? Itu sebuah metode pembelajaran yang memberikan banyak pilihan dan prosesnya, mulai dari materi hingga metode pembelajarannya. Tapi bukan berarti memberikan banyak tugas yang beragam kepada anak-anak. Nah, selanjutnya ada dari Dr. William Glaser mengenai teori kontrol ya, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah murid sendiri. Jadi bukan gurunya. Yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari kita sebenarnya ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi walaupun misalkan kita membujuknya dengan penguatan positif, tapi itu tidak didasari dalam dirinya sendiri, itu tidak akan, nanti muridnya akan menolak karena itu dari eksternal ya motivasinya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, lalu kita berkata, aduh ibu sangat kecewa, misalkan gitu. Nah, ini termasuk ke kritik dan membuat murid itu merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Akhirnya dia melakukan sesuatu itu bukan karena motivasi dari dirinya sendiri, tetapi dari gurunya, pasti dikontrol oleh kita, ya. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif. Jadi ketika kita ingin anak-anak kita berlaku baik, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Terus bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, sedikit mau perlahan, mau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, maksudnya perilaku kita sebagai guru. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin di sini kita hubungannya sebagai pendidik. Jadi mungkin kita harus merubah diri kita dulu, karena guru mah digugu ditiru. Ketika kita ingin anak-anak menjadi baik, mungkin kitanya dulu yang harus memperlihatkan perilaku baik terhadap anak-anak, gitu. Nah, tadi yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin itu kalau misalkan terbayang sama kita itu terlintas pasti dengan tata tertib. Pasti dengan tata tertib, dengan peraturan dan kepatuhan. Harus harus dilaksanakan. Kalau yang melanggar berarti harus dikenakan sanksi, gitu ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda ya, disiplin dengan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu itu harus tidak digunakan lagi untuk di zaman sekarang, gitu ya. Terus dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi otomatis di sini pokoknya murid harus nurut gitu sama guru. Nah, mungkin itu yang harus kita rubah dari sekarang, ya.
dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Disiplin di sini kemampuan memerintah dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai tanpa perintah orang lain. Jadi disiplin di sini harus ada dalam diri kita. Jadi enggak karena orang lain menyuruh, gitu. Enggak karena guru yang menyuruh kita, menyuruh murid, gitu ya. Nilai-nilai yang kita hargai merupakan nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan itu bisa jujur, misalkan, tapi itu harus adanya dalam diri sendiri. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Ibu Bapak, kenapa kita tidak bisa mengontrol murid? Karena murid itu punya kebutuhan dasar manusia, termasuk juga kita, gitu ya, sebagai gurunya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita, gitu ya. Ada 5 kebutuhan dasar kita. Ada untuk bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang ada, berarti sebenarnya murid tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu ya. Nah, tadi yang pertama bertahan hidup, misalkan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kita butuh rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, mungkin itu bisa dipahami, gitu ya. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sebagai manusia itu kebutuhan dasarnya ingin disayangi dan ingin diterima di setiap lingkungan, mau di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di sekolah. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi apa saja? Ada hubungan koneksi dengan sosial, ada kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sama halnya ketika kita di kelas. Jadi semua anak mempunyai kebutuhan dasar untuk disayangi. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, misalkan anaknya diakui atas prestasi dan keterampilan. Jadi jangan hanya yang diakui itu yang mempunyai kelebihannya banyak. Anak kita punya kurang juga harus kita akui prestasinya, karena kecerdasan anak itu tidak hanya dari segi pengetahuannya saja, gitu ya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Jadi ketika ada anak yang sering bergerak, lompat sana lompat sini, sebenarnya Maya jangan duduk, gitu ya. Itu udah biasa, gitu ya. Sebenarnya jangan, karena dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Terus misalkan ada anak yang suka mencoba-coba, itu juga jangan dilarang. Tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan hal yang menarik. Nah, yang kelima, ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa, ya. Ketika anak di kelas misalkan ada yang kita sedang menerangkan, dia
Nah, ini ada contoh kasus. Ada seorang siswa, misalkan bernama Asep, dia dilaporkan oleh beberapa temannya karena sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi tersebut, apa yang akan kita lakukan? Langkah yang sesuai dengan penerapan disiplin positif adalah mencari alasan Asep melakukan tindakan tersebut. Jadi jangan sampai kita langsung Asep menegurnya gitu ya, tapi harus tahu alasan Asep minta bekal makanan ke temannya teh apa gitu ya. Bisa jadi Asep teh lapar mungkin karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Kalau karena lapar berarti Asep sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, bisa jadi mungkin alasannya Asep teh merasa bosan karena menu bekal makan siangnya selalu sama. Yang ketiga, mungkin teman Asep menjadi perhatian kepadanya ketika kalau dia maksa minta bekal biar dia ingin diperhatikan gitu ya. Yang keempat, bisa jadi Asep merasa hebat karena ditakuti oleh temannya. Ini penguatan yang tadi ya, kebutuhan dasar ingin diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang kelima, Asep hanya iseng cenah abi mah dan merasa senang mengganggu temannya. Senang aja, kesenangan dia gitu ya. Sebuah kesenangan dia gitu ya. Nah, yang keempat, mengenai motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang pertama dulu ya. Mungkin saya juga pernah melakukan ini gitu ya. Motivasinya karena untuk menghindari hukuman. Mungkin ini kebanyakan anak-anak jadi hukum telat-telat ke kelas teh takut dihukum kalau nggak mendengarkan guru teh gitu ya. Nah, ini tuh tingkat paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini paling bawah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ini apa yang akan terjadi apabila tidak siunwe gitu ya. Apa yang dilakukan dia menaati peraturan itu teh karena dia merasa takut. Dan ini apakah akan cepat hilang? Ya, dampaknya teh jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Minimal 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ke-1 dan kedua ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal di sini mungkin akan mudah hilang. Beda dengan yang ketiga, untuk menjadi orang yang dia inginkan, sadar untuk menghargai dirinya sendiri, bukan menghargai orang lain, tapi menghargai diri kita sendiri untuk dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dabi mah badai lebat ke sekolah tepat waktu walaupun ibu guruna kesiangan gitu ya, tapi itu udah dalam diri tetap ingin menghargai dirinya sendiri gitu ya. Mereka akan melakukannya karena nilai-nilai yang mereka yakini, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini mah dari internal dalam dirinya sendiri.
Nah, ini ada studi kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Coba Bapak Ibu setuju tidak dengan perlakuan dari Pak Seno? Tidak ya? Tidak setuju. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan jangan menunjukkan dari orang lain. Betul. Yang kedua kenapa? Jangan mempermalukan orang di depan orang lain. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya kita panggil IPA-nya. Sudah selesai pembelajaran, kita panggil IPA-nya, ditanya alasannya kenapa dia menggambar ketika jadwal pelajaran. Ketika Mas Seno menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu, tadi itu yang Pak Seno itu menghukum IPA ya. IPA teh disuruh ke depan, apalagi sambil ditunjuk-tunjuk. Sebenarnya hukuman itu memang tidak berencana. Mungkin Pak Seno teh tidak merencanakan ini, itu teh spontan dilakukan karena sebuah kebiasaan, mungkin ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi muridnya udah tahunya dia teh salah tanpa mencari solusinya. Jadi adik dia teh hukuman nggak ada solusinya dari gurunya juga kalau kita melakukan hukuman. Nah, yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, berarti sudah disepakati di awal biasanya ya. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini yang ketiga, restitusi yang sedang dibahas pada modul ini gitu ya. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin di sini karakter yang lebih kuat itu dia menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Dan restitusi ini harus dilakukannya secara kolaboratif antara murid dengan guru. Tidak bisa dilakukan hanya oleh guru, nggak bisa. Harus ada kesepakatan dengan murid. Ini ada juga dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya akan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Biasanya ada yang maksud dihukum oleh penghargaan itu ketika ada anak misalkan
jawab, kita kasih penghargaan, misalkan kasih permen, gitu ya, kasih coklat. Nah, itu motivasinya tadi akan munculnya di yang kedua, karena ingin dihargai, gue ingin dapat penghargaan, apalagi kalau dengan benda, gitu ya. Ini akan jangka waktunya itu akan pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Itu tadi hubungannya dengan motivasi eksternal, karena dikasih hadiah, ngejawab guru teh bukan dari dirinya, bukan karena butuh gitu, sifat dari itunya. Nah, sehingga penghargaan itu tidak akan efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita ingin melakukan sesuatu hal, maka kita akan mendapatkan penghargaan, gitu ya. Kemudian yang kedua, jika ingin mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka kita akan kecewa. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi harus terus. Kalau misalkan dikasihnya coklat gitu ya, barang-barang gitu, misalkan kasih pensil, harus terus. Sehingga itu dampaknya mungkin nanti ya ke materi gitu. Nah, dan penghargaan itu akan merusak hubungan. Yang bagaimana? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lainnya, anak yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Bisa jadi nanti di luar kelas jadi pahibut gitu ya, papukat lah. Yang ketiga, penghargaan hukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa terhukum. Abi mah senada biasa naon. Jadi gue tidak dapat penghargaan. Misalkan kenapa sekarang sistem ranking tidak ada? Mungkin untuk salah satunya sini gitu ya. Nah, motivasi, penghargaan yang sesungguhnya itu yang mana? Yang motivasinya dari dalam diri kita, intrinsik dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, itu timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Itu teh intrinsik dalam dirinya. Beda jeung dipaksa ku orang tuana, ku guruna kudu bisa maca. Ya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga, anak udah bangga ya bisa baca 4 kata gitu ya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini hubungannya tadi dengan paradigma baru bahwa anak itu ketika belajar memang harus bahagia, termasuk ibu bapak gurunya itu juga harus bahagia. Ketika punya masalah di rumah, ya simpan saja dulu di rumah. Ketika masuk kelas, tarik nafas berpisah depan pintunya, ibu bapak tarik nafas, hembuskan, tersenyum, langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum anak-anak. Beda misalkan ketika ibu guru ngangkos buat baut datang ke kelas gitu ya, anak-anak langsung ibu si bapak gitu ya. Nah, sekarang yang kelima mengenai restitusi dan posisi kontrol guru. Menurut yang dosen, bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Ya, peraturannya, atau misalkan apakah sudah memerdekakan murid atau sudah memandirikan muridnya, dan apakah sudah sesuai dengan keinginan murid gitu ya. Nah, ada 5 posisi kontrol
yang kedua pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang ke-1 dan kedua, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini memang tidak dianjurkan gitu ya, karena di sini nanti anak-anak akan dalam mewujudkan disiplin positifnya itu dari luar, dari motivasi eksternal. Tapi kalau ketika kita menjadikan anak itu teman, padahal ini teman itu kalau di posisi ya, ini posisi ketiga. Jadi posisi paling awal gitu. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah, sebaiknya mungkin kita sekarang tinggalkan, kita ke teman dulu. Jadikan anak itu sebagai teman kita. Kemudian dan pemantau, guru teh pemantau, mantau kegiatan atau perilaku anak-anaknya. Yang ketiga sebagai manajer. Nah, ini yang paling dianjurkan sekali sebagai manajer. Kita teh harus bisa, kita tidak mengontrol anak, tapi anak sendiri yang mengontrolnya, gitu ya. Dan kita mah sebagai manajernya saja. Nah, yang tadi, yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu berasal dari motivasi eksternal, dan itu akan identitas gagal. Kenapa disebut gagal? Karena berpengaruhnya jangka pendek. Jadi kalau misalkan kayak tadi dikasih penghargaan teh gara-gara itu gitu ya. Nah, kalau sebagai teman, pemantau dan manajer itu identitasnya akan berhasil atau sukses ya. Yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja kita resapi bersama ya? Karena kalau misal gitu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa pakai helm ibu bapak ketika naik motor? Takut ditilang? Aturan. Terus ada yang takut keselamatan, dan ini keselamatan ada aturan dan ada keselamatan kesehatan kita ya. Sieun angin sareng gue pama lebuk teringat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena lebih ke kesehatan gitu ya. Nah, kenapa sih keyakinan bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu satu pihak, datangnya dari guru. Nah, saudara, ambil peraturan kelas kita. Anak-anak tidak dilibatkan. Jadi anak-anak tidak akan menyadari dirinya sendiri. Dan bukan keyakinan Abi ya teman. Kalau misalkan keyakinan kita bareng-bareng membuatnya, anak-anak yang melontarkan pendapatnya kita tuliskan, mau apa keyakinan kelasnya? Bu, datang tepat waktu misalkan. Itu kan dari anak. Otomatis mereka akan meyakini bahwa datangnya harus tepat waktu. Bu, tidak mengobrol ketika ibu menjelaskan. Mereka akan sadar diri bahwa keyakinan kelas mereka ketika gurunya menerangkan, kita nggak ngobrol. Jadi sudah ada dalam dirinya sendiri. Keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi disepakati antara murid dengan guru, baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian menurut dosen ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam suatu keyakinan akan lebih memotivasi jika timbulnya dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan
penyelesaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ketika kita membuat keyakinan kelas, di sini akan dipaparkan nanti tujuannya untuk apa untuk mereka. Jadi mereka harus tahu tujuannya untuk apa. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini, mungkin ibu bapak juga sudah melaksanakannya ya. Hanya mungkin ada beberapa poin yang tertinggal gitu ya. Ternyata pembuatan keyakinan kelas nggak cukup dengan berdiskusi saja dengan anak. Ternyata bukan hanya itu. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan dan konkret. Biasanya kata-katanya itu lebih positif. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh gini, dilarang ngobrol. Nah itu tidak boleh. Itu harus dirubah ke kalimat yang positif. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk yang tadi positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, cukup 5 tapi itu benar-benar diyakini oleh murid kita. Percuma Bapak Ibu kalau banyak tapi tidak dijalankan. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kita ya. Dan semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat apa tadi? Lewat curang pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada evaluasinya, mungkin bisa sebulan sekali. Apakah masih banyak yang melanggar? Atau misalkan sudah bagus gitu ya, apakah mau ditambah lagi keyakinan kelasnya dengan yang lain, dengan budaya positif yang lain. Nah ini mungkin cara untuk mengubah tadi ya yang kata-kata negatif menjadi positif. Misalkan peraturannya kebalikan, barang ke tempatnya itu lebih misalkan bertanggung jawab terhadap barang yang dimiliki. Tuh, dilarang mengganggu orang lain, kebajikannya universalnya misalkan jadi diganti saling menghormati dan saling menghargai sesama teman. Terus dengan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi dirubah ketika ada kata-kata yang negatif, kita rubah ke bentuk yang positif. Yang selanjutnya ini cara menyusun keyakinan kelas. Yang pertama dari kita beranjaknya dari mana? Tetap ya Bapak Ibu dari peraturan kelas. Setelah itu baru kita rubah menjadi keyakinan kelas dengan mengubah tadi kebajikan lainnya, lalu diterapkan di lingkungan positif dan menjadi budaya positif sekolah kita. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas 6. Ada bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, ada bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, ada bersikap sopan dan menghormati guru, ada saling tolong-menolong dan hidup rukun dengan teman. Mungkin ini karena di kelas 6 jadi agak banyak gitu ya keyakinan kelasnya. Mungkin untuk di kelas 1 bisa disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Yang ketujuh mengenai segitiga restitusi, di mana di sini segitiga restitusi itu adanya proses dialog kita bersama bisa dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri, yang bertanggung jawab dengan menciptakan kondisi bagi siswa agar memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya menjadi orang yang lebih baik atau karakter yang lebih baik ya.
Jadi ketika anak yang melakukan kesalahan, nggak langsung kamu berantem sama siapa, kenapa ngapain? Enggak, tapi kita stabilkan dulu anaknya, apalagi udah kelas tinggi. Waktu kemarin Bu Maya ternyata menerapkan segitiga restitusi itu tidak mudah, membalikkan telapak tangan. Kata secara teori, ketika menstabilkan identitas itu, Bu, pamit ayah anu nangis diheureuyang ku teman-teman, si orang yang nangis itu harus sampai diam dulu. Waktu 17 Agustusan ada anak kelas 1 kan berantem. Oke, kita terapkan ya, bismillah, kita menerapkan sedikit-sedikit. Ternyata lama Bapak Ibu, butuh kesabaran. Benernya guru cenah sabar, memang betul guru mah harusnya sabar gitu kan, karena ketika si anak nangis ditanya ke suaminya kenapa dan nggak ngejawab sampai kapanpun juga, tapi kalau dia sudah tenang, udah diam, ketika nangisnya lama itu cuma nyatos sampai kami pergi ke maghrib nyatos sampai Nah, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ditanyakan, kalau misalkan kita sudah membuat yang tadi keyakinan plasma, bisa kita validasi tindakannya. Apakah misalkan mukul orang teh salah? Salah, Bu. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinannya. Di sini ya, nanti sini itu harus ada apa? Solusinya bukan dari guru, tapi dari anaknya sendiri. Kita mah hanya sebagai mengarahkan. Guru mah mengarahkan gitu ya. Kayak misalkan datang telat, ditanya dulu kenapa alasannya. Bu bobona malam teuing misalkan. Kita kan tahu kok tidurnya terlalu malam. Nah, bagaimana caranya? Kita nanya, kamu punya solusi nggak biar nggak datang terlambat? Berarti Abi harus bobonya masih pagi. Ketika bobonya jam 8 bobo kasianan kene kesempatan, nanti ditanya lagi. Jangan bosan-bosan, sampaikan anak itu memang benar-benar berperilaku sesuai dengan keyakinannya sendiri. Ya. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bisa kali dengan cara mengatakan apa? Nah, di menstabilkan identitas ini kita bisa mengatakan begini. Ya, ibu juga sama pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan menyalahkan muridnya, tapi distabilkan dulu identitasnya bahwa manusia adalah bukan makhluk yang sempurna, gitu kan? Ya kita manusia bukan makhluk yang sempurna. Nanti Anda pernah melakukan salah, ibu juga sama pernah melakukan salah, begitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan tadi kamu berantem, wah diapresiasi dulu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari tadi. Divalidasi dulu kesalahannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi setiap yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Jadi di sini divalidasi dulu tindakan yang salahnya apa. Jadi yang ketiga menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi mungkin sebelum melakukan segitiga restitusi ini, memang kita harus membuat dulu keyakinan kelas bersama anak-anak. Antun dulu Bapak Ibu. Kemudian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngaji tentang budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Silakan apabila dari Bapak Ibu guru ada hal-hal yang mau ditanyakan. Apa kau? Ada yang perlu ditanyakan secara teori yang apa yang dipaparkan oleh tadi itu memang teori-teori yang bagus, tetapi ketika dilaksanakan di lapangan itu sulit untuk diterapkan, apalagi tadi yang berkaitan dengan disiplin positif. Pertama yang membuat yang menentukan dari murid sudah disepakati, kemudian yang melaksanakan lingkungan di dalam kelas juga, yang melanggar yang ada di lingkungan kelas juga sewaktu-waktu terjadi pelanggaran. Nah, dengan hal demikian apakah harus ada batasan pelanggarannya sampai di mana sehingga anak itu tidak melakukan kembali hal yang melanggar tadi? Itu harus ada batasan. Karena takut-takutnya ada kegiatan yang iseng-iseng tuh. Contoh saja, umpamanya ini di tiap kelas sudah menyepakati tidak berbicara yang kotor-kotor. Ini mohon maaf. Seperti dengan kata lain yang sudah ramai di masyarakat, seperti bilang ya, seperti bilang nanti itu kok kayak terbilang siswa sudah menyepakati, tetapi pada pelaksanaan oleh guru diperhatikan, dipantau, ditegur, ditindaklanjuti, yang akhirnya dengan jangka waktu sekian masih belum berubah juga. Nah, apakah trik dan Bapak Ibu guru supaya merubah sikap tersebut? Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak AS yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baik, langsung dijawab aja sama Ibu. Ya baik, jadi saya akan meluruskan dulu gitu ya Pak ya. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di dalam kelas dan kita misalkan menyampaikannya konsekuensinya mau apa, sebenarnya tidak ada konsekuensi Pak, tidak ada hukuman juga, karena memang di sini untuk menimbulkan dia berubah itu karena dirinya sendiri. Tadi bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan cara restitusi segitiga ini, di mana ketika anak melakukan kesalahan, anak tidak dihukum tapi dipanggil, ditanya alasannya kenapa, misalkan kenapa ngobrolnya kasar, jadi kamu saya dintenau kasar, berarti di sini harus dicari solusinya dan anak yang mencari solusinya mau gimana tuh biar tidak bahasanya kasar. Mungkin Pak seminggu 2 minggu kan memang gak akan terlihat perubahannya, bisa jadi setelah 5 tahun kemudian, karena memang semuanya tidak ada yang instan. Jadi di sini butuh waktu dan butuh kesabaran semua pihak yang terlibat. Karena pasti setiap anak gitu ya, pasti ada
bahasanya setiap hari teh ada. Soalnya gini, ketika kita dengan hukuman gitu, misalkan anak berkata kasar dihukum membersihkan WC, itu tidak ada kaitannya dengan ingin mengubah anak jadi berbahasa baik. Jadi si hukuman itu tidak ada kaitannya. Ketika tidak ada kaitannya, berarti tidak akan berubah. Nah, kita bakal balik deui. Nah, mungkin dengan segitiga restitusi ini memang diharapkan anak merubah dirinya sendiri dan butuh waktu. Waktunya tidak sebentar. Makanya butuh kesabaran Bapak dan Ibu guru. Jangan sampai ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini budak kecil wae. Tapi bisa jadi di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah, namun kita tidak menyadarinya. Dan memang itu adalah tantangan guru di zaman sekarang. Kenapa kata Bapak Ki Hajar Dewantara kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan karena memang zaman itu terus berubah. Dan guru ketika kita ingin merubah anak, otomatis kita dulu yang berubah jadi Power Ranger-nya. Bukan ya, kita dulu yang harus berubah. Jangan begini, kita mah di pelosok terus berubah lah. Enggak, Bu. Kalau Nabi Muhammad anak-anak sekali yang dijajah teh bukan dari kota, tapi dari lembur-lembur bumi. Makanya justru orang-orang lembur harus paralita lah gitu ibaratnya. Kenapa disamakan setiap kurikulum? Ya mungkin untuk mensiasati itu gitu. Itu paling Bapak jantan oleh segitiga restitusi ini gitu ya. Alhamdulillah untuk acara kali ini yaitu diskriminasi positif CGP angkatan 11 sudah selesai. Marilah kita tutup acara ini